Oke, ada Vivo V30 dan Vivo V30e. Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal kira-kira pilihan yang tepat yang mana sih? Pastinya kalau ada penurunan harga, ini bedanya antara V30 dengan V30e ini sekitar 1 jutaan, kurang lebih 1 baik juta yang plus. 128 GB maupun 256-nya. 256. Jatuh Pegang atau gini, tidak? pegang gini, ya. Seberapa dia dimiringkan terus mulai jatuh? Meluncur nggak gitu ya. Nah, kalau saya setegak Timothy sih Jatuh? saya takut ya. Coba segini. Jatuh, tuh. Ini udah jatuh. Untuk layar yang dipakai sama-sama AMOLED, tapi khusus untuk yang V30e AMOLED-nya pakai 2400 kali 1080. Tapi kalau Anda gamer mungkin akan penting, terasa, ya kan? Ya, itu pun ya atau suka nonton film ya, HD-nya akan Ini lebih cukup. terasa. Tapi ini sangat Ini cukup. udah cukup sebenarnya kalau mau Iya. film. Cobain. Jadi pilih yang mana? Hari ini kita ketemu lagi di Vomotech dan Vomotech mau langsung aja Betul. ngebandingin Antara siapa yang paling ganteng antara Bayu sama Timothy? langsung komentar ya. Langsung Ada, gak ada gitu. Ya kalau mau bandingin orang ganteng ya orangnya gantengnya harus ada. Bener. Ini nggak ada. Ini kan nggak ada, Gitu, ya kan? nggak Terlalu apa-apa. memaksakan, jadi nggak usah lah ya. Nggak usah komentar lagi yang itu karena kita sudah cukup menyadarinya. Cukup. Komentar yang lain aja. Vomotech ya harus gadget lah. Ya Ini- terbaru dong. Tuh, yang paling baru ini dong, Oh. V30e dari Vivo. Kita ini mau handphone mengadu. terbaru rilisnya. Dan beberapa waktu sebelumnya kita juga pernah membahas Vivo V30, ya kan? Yang ini sekarang kita adu aja Yaudah. dua-duanya. Jangan. Oh bukan. Saya pikir tata-tata gitu siapa yang pecah duluan enggak ya. Oke, ada Aduh. Vivo V30 dan Vivo V30e. Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal kira-kira pilihan yang tepat yang mana sih? Pastinya kalau ada penurunan harga, ini bedanya antara V30 dengan V30e ini sekitar 1 jutaan, 1 kurang jutaan. lebih 1 Baik juta yang plus. 128 GB Maupun 256-nya. 256 itu bedanya cuma 1 juta masing-masing di masing-masing 128 atau 256-nya. Ya, jadi kita akan lihat saja ada V30e dan V30 dari tampilan saja. Coba kita lihat dari depan. Ya, Nah, depannya sih 30 lebih hitam. Enggak, sama aja. enggak lah sama. Coba Ya. ini dong, kasih lihat layarnya dong. Nyalain. Ah, oke. Tuh, ini tampilan untuk V30 dan itu tampilan untuk V30e. Dari samping sama juga kan? Sama. Kalau Pencetan-pencetannya dari juga samping, sama. sama. Untuk pencetan volume dan power ada di sebelah kanan. Tapi Tapi Tapi. begitu kita putar dia satu kali lagi. Iya. Nah, Loh, salah putar. Sana. Oh iya. Oh, kok jadi 3 kali putar tuh ya? Nah, Beda disinilah banget. perbedaannya. Ini beda banget. Tinggal Anda suka lingkaran atau Anda suka kotak. Iya, jadi Itu juga ini ada kalau yang V30e itu tuh gini, lingkaran besar. Ya, formasinya dalam lingkaran seperti ini. Tambahan lampu ini aura light-nya juga dalam bentuk lingkaran kalau V30e. Sementara kalau itu dia seperti kotak tersendiri, Seperti dua dadu ya. seperti dua dadu. Nah, itu V30. Ini V30. Kalau Anda lihat kameranya sepertinya kecil nih yang V30 sebenarnya nggak juga. Ini sudah 50 megapiksel juga sama dengan Ini juga yang V30e-nya gitu. Tapi yang itulah ya, mungkin selera dari tampilan kamera sama warna juga kali. ya warna. Kalau pilihan-pilihan warnanya memang ini kan disebutnya banyu biru, walaupun agak-agak greenish gitu ya, dan juga ada giri merah. Sementara beberapa tampilan warna dari Vivo V30 ya agak-agak berbeda, dia nggak Ya. ada merah. Dia Ini kalau lihat di boxnya warnanya white, tapi kalau Anda lihat lagi ada coraknya sebenarnya. ada corak, ada daun-daunnya begitu, ada dan corak dedaunan. agak-agak kebiru-biruan atau ungu sedikit kalau kena cahaya. Iya, ini untuk kondisi atau tampilan dari belakangnya. Tampilan depannya sama ya. Kalau secara ukurannya pun 6,78 inci sama juga antara V30 dan V30e ini. Ya. Tapi perbedaannya sebenarnya ada juga. Sedikit saja di bagian ini. Kalau ini kan cuma fullnya licin ya. Iya, ini agak licin. Nah, betul. kalau ini dia kayak ada pembatas dalam menggenggam tampaknya. Agak atau grip. Dia ada sedikit grip yang tidak terlalu licin di V30e. Iya. Dan saya ngerasa agak enak sih, ada Agak lebih aman gitu ya. Coba. Ya. Bandingkan. Nah, tuh. Kalau ini kan licin semua. Iya. Tes coba.
jatuh pegang atau gini, tidak. pegang gini, ya. Seberapa dia dimiringkan terus mulai jatuh. Meluncur nggak gitu ya. Nah, kalau saya Tuh, ini udah agak tegak loh. ini udah agak meluncur tuh. Ini udah agak tegak tuh. Perbandingan kalau tegaknya ini masih lebih tegak loh tuh. Ya, kalau ini kan tangan Timothy tampaknya sudah Iya, tertahan. dan itu kebantu sama si Ini garis. kalau saya setegak Timothy sih Jatuh? saya takut ya. Coba segini, jatuh. Tuh. Ini udah jatuh. Berarti Licin ngaruh ya. banget ya. Si garis ini mungkin jadi aksen tapi sebenarnya secara grip ngaruh banget sih. Pengaruh menahan dia Tuh, ya. ini udah. Dan saya di bawahnya udah nggak megang ya. Ini memang dia agak turun tapi si garis itu membantu Iya. sekali tuh. Oke, itu berbeda. V30 dia licin betul. Kalau ini ada kayak pembatasnya. Kelihatan ya mudah-mudahan. Nah, yang bagian sedikit ini dia keset. Yang gedenya tetap licin seperti ini ya. Licin. Bagian bawah sama lah ya. Sama. Speaker semua untuk input Sama SIM card dan SIM card tambahan. memori dan Semua USB-C sama. itu di bawahnya. Oke, semua sama. Jadi perbedaannya apa? Kita coba lihat apa sih sebenarnya speknya V30 dan V30e ini. Ini dia. Sebagai pelengkap jajaran keluarga Vivo V Series, kehadiran V30 berhasil memukau penyuka gadget walau secara tampilan terlihat lebih simpel dibanding versi di atasnya yaitu Vivo V30 Pro. Walau tidak dilengkapi dengan teknologi lensa Zeiss seperti kakaknya, smartphone satu ini tetap menawarkan fitur kamera yang mumpuni. Dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan memiliki resolusi masing-masing sebesar 50 megapiksel. Dengan bukaan kamera utama 1,8, ini mampu menangkap objek yang lebih luas. Sebuah modul kamera persegi dilengkapi lampu LED flash yang disebut Vivo Aura Light dengan smart lighting control yang menghiasi punggung ponsel ini membuat hasil tangkapan kamera menjadi lebih natural dan jernih serta tajam walaupun dalam kondisi pencahayaan yang kontras ataupun minim cahaya. Kualitas videonya juga tidak mengecewakan. Kestabilannya cukup terlihat di layar dan mampu menyuguhkan ruang ketajaman dengan baik, terutama bila berada cukup dekat pada sebuah objek. Nah, ada yang penasaran nggak dengan audio dan ketajaman visualnya ketika dicoba menyaksikan sebuah video di YouTube? Aged in Egyptian history because we had lost access to these monuments. And what does a fleet of boats buried 6 miles? Coba tulis pendapatmu soal ini di kolom komentar ya. Kehadiran Vivo V30e melengkapi deretan keluarga Vivo V Series walaupun HP ini tampak lebih simpel dari versi di atasnya, Vivo V30. Namun desain dan fitur yang ditawarkan oleh Vivo V30e tidak kalah menarik dan punya kesan elegan. Cocok nih buat mereka yang pengen punya gadget canggih tapi budgetnya masih agak terbatas. Sebagai HP mid-range atau kelas menengah dalam jajaran Vivo V Series, tak membuat HP seharga 4 jutaan ini menghadirkan kualitas apa adanya. Untuk performa V30e punya skor Antutu yang mencapai 536.887, membuat keperluan sehari-hari dan gaming tipis-tipis mah udah tergolong mumpuni ya, bisa dikatakan cukup stabil. Dari sektor kamera yang telah dijajal oleh tim Vomotech, pasca review video ini menyimpulkan hasil tangkapan visual Vivo V30e sama sekali nggak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti bisa diandalkan untuk memotret dalam beragam kondisi, termasuk kondisi minim cahaya atau low light. Untuk pemotretan dengan cahaya kontras, ada fitur Aura Light Portrait yang cukup membantu mengisi keseimbangan kontras antara warna kemerahan serta warna dingin kebiruan. Sedangkan untuk video HP V30e, stabilitasnya cukup terasa baik saat diajak berjalan biasa tanpa harus melakukan ninja walk. Bahkan mampu menghadirkan deep of field atau bokeh dengan baik juga ketika berhadapan dengan objek yang cukup dekat. Untuk segi visual dan audionya, kami mencoba dengan melihat sebuah tayangan video di YouTube. Coba kalian nilai sendiri deh. And ordinary youngsters. Here, the earthbound take flight, terrorize the tiny, and do battle with each other. Gimana? Lumayan kan? Nah, itu dia. Tadi kita bicara speknya, kita sekarang bicara bedanya apa. Tipis-tipis, bener. Pertama mungkin dari prosesornya kali ya. Yang pertama. Prosesor yang diusung oleh V30e ini adalah Qualcomm Snapdragon 6 generasi pertama. Generasi 1. Sementara untuk prosesor dari V30 ini Qualcomm Snapdragon 7 generasi 3.
Generasi 3. Ya, pasti ada bedanya. Walaupun ya rilisnya itu lebih dulu V30. Jadi V30e ini rilis paling akhir gitu. Tapi dari sisi prosesornya tampaknya memang sudah dirancang oleh Vivo V30 memang di atas 30e. Makanya kemudian dia rilis terakhir dengan harga yang menurut saya dibikin lebih murah 1 juta untuk menjangkau Anda-Anda yang ingin memiliki Vivo V30, tapi nabungnya lama bener kalau V30, ini lebih cepat. Betul, kira-kira karena gitu. mungkin kadang kan tergantung pemakaian juga. Iya. Mungkin saja Anda mau membeli V30, tapi berpikir bahwa sebenarnya kalau misalkan prosesornya dikurangi sedikit, saya nggak masalah. Ya kan? Jadi Setuju. dipakai Snapdragon 6 generasi Iya. 1. Atau mungkin ada opsi lain seperti kamera. Nah, Kalau iya. kamera mungkin saya nggak terlalu butuh kamera yang terlalu bagus, tergantung penggunaannya. 50 megapiksel sudah cukup. Iya. Itu sebenarnya sudah mumpuni yang Sudah ini. mumpuni di 50 sini. megapiksel juga. 50 megapiksel untuk kamera belakang, sama dengan V30. Iya, cuma yang ini dual kameranya 50 megapiksel, 8 megapiksel. Oh, Kalau dua. sini dualnya 50-50. Oh, oke. Jadi banyak banget dia ada perbedaannya seperti itu. Dia kan tipis kan, depan dan belakangnya sama, hanya yang di bagian belakang dari V30e ini 50 dan 8. Hanya itu. Tapi kita kan udah pernah secara sendiri membahas V30e. Kalau kita nggak bandingin seperti ini, saya melihat hasil V30e dari sisi kamera dan video bagus banget, tetap aja. Tetap Ini madai. bagus. Mungkin salah satu kalau di angka harga V30e saat ini, saya bisa bilang dari beberapa handphone yang pernah saya gunakan atau saya tahu teman saya menggunakan atau pernah kita review, ini salah satu dengan figurasi kamera terbaik V30e ya, dengan harga seperti ini. Jadi menarik sih, memang pada saat ada handphone atau produsen handphone yang mengeluarkan tipe yang mirip, tapi lagi-lagi mencoba untuk menargetkan pengguna yang memang penggunaannya lebih spesifik. Gitu. Iya. Entah itu lebih spesifik, lebih tinggi, lebih high tech, ataupun justru nggak perlu secanggih itu, yang penting bisa menurunkan harganya. Gitu. Iya. Nah itu tadi beberapa hal. Satu hal lagi mungkin fast chargingnya. Fast charging. chargingnya sedikit saja berbeda sebenarnya antara Tipis yang aja. E dengan yang V30. Kalau ini bisa fast charging di 80 watt, di V30e di 44 watt. Iya. Iya. Tapi walaupun dia sedikit lebih lama 30e ya, tapi daya tahannya lebih lama. Betul, karena baterainya Dibanding justru lebih V30, besar. Baterainya lebih besar. Dia ada 5.500 mAh, sementara untuk yang V30 ini 5.000. Beda 5.000. tipis, tapi Beda. 10%. Iya, jadi kan dia kapasitasnya lebih besar. Wajar dong dia sedikit lama, fast charge, tapi sedikit lebih lama dibandingkan V30. Nah, coba nyalain deh Oke. layarnya. Tuh. Kalau dilihat, ini kan tampilannya udah oke ya. Kalau coba di open screen, ini juga sebenarnya tampilannya sudah tajam, sudah bagus. Karena untuk layar yang dipakai sama-sama AMOLED Ya. antara V30e dengan V30 ini, tapi khusus untuk yang V30e AMOLED-nya pakai ini sehingga 2400 kali 1080. Sementara untuk ini sudah bisa Full HD Full plus, HD. jadi 2800 kali 1260 Ya, gitu. lagi-lagi tipis-tipis Tapi aja. tipis-tipis, lagi-lagi Tapi- perlu nggak gitu kan? Betul. Itu kalau dikatakan seperti Timothy katakan kan tadi, oh ini HD, ini enggak. Coba lihat begini. Saya nih, kalau bisa nggak usah bedain ya? disebut, nggak bisa bedain. Iya. Ini sama-sama tajam, sama-sama oke, sama-sama melihatnya. Begitu kira-kira. Tapi kalau Anda gamer mungkin Mungkin jadi akan penting, terasa, ya kan? ya, itu pun ya, atau suka nonton film ya, Ya. HD-nya akan Ini lebih cukup. terasa. Tapi ini sangat Ini cukup. udah cukup sebenarnya kalau mau Iya. film. Sebenarnya kita mau tes lagi ya. Kita udah sempet ngetes ya antara Ya. kedua ini ya, Dua-duanya performanya udah seperti pernah, apa. sebetulnya sama-sama oke ya kan, baik untuk main game karena akan full game. Jadi betul-betul kalau kalian main tuh semua full gitu. Dan nonton film juga memuaskan, audionya juga sama-sama bagusnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu sangatlah tipis untuk V30 dan V30. Kembali Anda, kalau saya akan langsung bilang budgetnya yang mana, lagi memang pengen punya cepet Vivo V3 seri V, V30e mungkin akan lebih cepat terjangkau untuk Anda. Betul. Dan lagi Beda 1 juta. beda 1 juta soalnya antara yang Tapi kalau mau sabar 30e. dikit,
Nabung ya, lagi? V30. Iya, pasti ada kelebihan-kelebihan yang didapatkan juga. Lagi-lagi tergantung juga dari budget dan pemakaiannya untuk apa. Jadi lebih mencocokkan. V30e itu mungkin sudah cukup untuk Anda gunakan gitu. Dengan itu tadi perbedaan-perbedaan yang mungkin membuat Vivo ini bisa sedikit menurunkan harga. Tapi kalau soal tampilan ya nggak bisa dinego sih. Sukanya yang mana ya? Sukanya yang mana? Warna-warna pilihan V30e dan V30 memang berbeda. Mungkin Anda suka warna merah, itu ada di V30e. Ya gitu. Mungkin di V30 belum ada warna merah misalnya. Tuh. Nah yang menarik dari kalau Anda suka tampilan dari sebuah handphone, kalau Anda bukan tipe yang langsung ditimpa casing, tapi suka tampilan asli handphone, ada yang berbeda dari dimensi karena warna tersebut. Biasanya kan handphone ganti warna nggak pernah ada perbedaan dimensi. Tapi Vivo ini khusus untuk V30 memang sama dimensinya ya untuk warna berbeda. Tapi V30e kan ada giri merah sama banyu biru. Dan ternyata karena menggunakan materi yang berbeda, ada sedikit saja perbedaan dimensi dan berat antara giri merah dengan banyu biru. Mungkin kalau dipakai ya nggak terasa sih. Nggak terasa. Tapi harus tercatat bahwa itu memang tetap berbeda. Sedikit banget sebenarnya bedanya. Berat V30, V30e juga mirip ya Tim ya? Berat sama sih. Coba ya. Ya. Rasanya mana ya? Nggak terasa kan? Nggak terasa. Mana yang lebih ringan atau apa gitu? Tapi ini kayaknya. Iya. 30e kayaknya lebih ringan ya? Iya kayaknya lebih ringan. Iya. Lebih ringan V30. V30 lebih banyak dosa dia sedikit. Ayo, nggak gitu dong. Memang isinya lebih Dosa berat. karena penggoda melulu kan, dia menggoda kita terus kan. Menggoda mau yang pembeli mana nih? V30e untuk Iya. beli V30 aja. Betul. Di belakang dia ada V30 Pro yang beli V30 Pro aja gitu kan. Pasti digodain juga. Ya, pokoknya seri V30e, kemudian V30 dan V30 Pro sudah sangat mumpuni. Kameranya terutama untuk foto dan video itu nggak usah diragukan. Mereka mungkin salah satu, kalau saya bilang V30e dan V30, harga menengah dengan kualitas yang sangat mumpuni. V30 Pro, orang-orang bilang kenapa handphone brand lain nggak bisa ya bikin kayak Vivo seri V gitu ya. Semuanya tuh bagus gitu. Kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan mengenai seri V dari Vivo ini. Coba foto. Sini. Boleh. Dua-duanya. Ya dua-duanya buat dibandingin. Kita bandingkan langsung. Bandingkan ya. Pakai dua tangan. Sini. Apa yang dilakukan Timothy Ada sedikit. terhadap Ada sedikit perbedaan warna loh antara dua layar ini ya. Padahal bedanya tipis. Oke, sebentar saya coba ya, foto. dua-duanya menyala nih aura lightnya ya. Satu. Oh, nyala ya dua-duanya? Dua-duanya menyala. Nyala ya, dua-duanya. 1, 2, 3. Nah, Saya coba. sambil dari kita sini. ambil gambar juga teman-teman yang syuting juga boleh. Rambutnya dirapin. Nah, itu biar kelihatan suasana syutingnya. Ada kue-kue tuh, Iya, teman-teman dua-duanya. kameramen. Ada banyu biru. Loh, bukan banyu biru. Banyu orang merah lain. ini. Giri ini merah dan banyu biru digabung Ada jadi giri banyu merah, giri merah. Oke, itu hasilnya. Jadi silakan dibandingkan. Kira-kira apakah lebih cocok sama V30 Dan atau V30e. siapa tahu lebih cocok dengan budgetnya juga. Iya. Ya kan? Nah, itu perbandingan yang bisa kita sampaikan mengenai Vivo, yang dua-duanya sih menurut saya sama bagusnya. Jadi kalau ini sih, saya cuma bisa bilang kalau mau ganti handphone, belum pernah punya Vivo nih, cobain deh Vivo dan main di seri V mereka. Yang paling terjangkau atau paling murah ya V30e saja sudah akan merasakan bagaimana Vivo itu selama ini dikenal sebagai pabrikan handphone dengan kamera yang mumpuni. Cobain. Jadi pilih yang mana? Dari look-nya dulu, pilih yang mana? Look ya. Saya lebih suka yang kotak V30. Oke, sama. Ini soalnya buat saya terlalu menonjol. Dengan bulatan yang besar juga ukurannya. Nah, kalau itu sama-sama dalam pakai boba lagi kan? dimensinya kotak Iya, gitu. Jadi masih sejalan dengan bentuk handphonenya itu sendiri gitu, body handphonenya. Ya, kalau untuk body kita sama-sama milih yang V30. Oke, untuk tampilannya tadi foto ya silakan Anda bandingkan sendiri. Apa yang akan membuat Anda memilih V30e?
kira-kira apa? Harga. Lagi. Harga. Tuh. Kalau Anda Seperti punya gitu. budgetnya Tapi ini speknya nggak apa-apa. Speknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, speknya tipis-tipis kalau menurut saya. Anda akan tetap mengalami Vivo experience menurut saya mengenai kameranya untuk foto dan video. Kalau suka memotret, saya selalu bilang ketika mereview Vivo, kalau suka selfie, mengabadikan momen untuk foto dan video, nggak rugi beli Vivo. Jangan-jangan itu taktik teman-teman dari Vivo juga ya? Mungkin ya, ini kita nebak aja ya. Kalau dari Vivo V30 ke V30 Pro, itu harganya cukup agak jauh kalau dibandingkan. Tapi juga kelebihannya juga lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan V30 ke V30e ya kan? Karena sudah ada prosesor yang berbeda dan lain-lain gitu. Kameranya juga sudah ada penambahan dengan kamera Zeiss. Sementara harus ada sesuatu yang berbeda antara V30 dengan V30e. Mungkin buat yang suka kamera ini mungkin akan beralih, kalau saya nggak mau yang E, saya mau yang ini aja. Sementara kalau yang masih nggak apa-apa dengan kamera bulat atau justru lebih suka dengan kamera desain yang bulat tadi, dapat paket yang lebih hemat sebenarnya dengan V30. Dan mungkin saja itu taktik dari tampilan ya, mungkin saja. Mungkin kita tanya ke teman-teman Vivo. Oke, terima kasih dulu untuk Vivo dan terima kasih yang sudah memberikan komen-komen terutama ketika kita membahas Vivo. Ini kan udah ini episode ketiga kita bahas Vivo ya. Ya, terima kasih untuk komen-komennya. Nggak apa-apa komen terus. Yang penting subscribe, like dan share-nya kita tunggu untuk Vomotech. Dari review Vomotech kali ini tuh Anda pilih yang mana? Ya, 30e atau 30? Silakan komen. Sampai ketemu lagi di Vomotech berikutnya. Bye.